Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, ini masih nuansa Imlek dan juga baru balik dari liburan. Jadi diharapkan kita semua bersama-sama fokus. Sama-sama katakan fokus. Ya, karena dengan segala hiruk pikuk liburan Chinese New Year-nya, kita harus kembali kepada realita dunia studi, dunia bekerja. Oke, semuanya boleh ya, silahkan mengambil tempatnya masing-masing. Oke, hari ini kita akan membahas satu seri, satu tema yang baru. Judulnya boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, best selling book of all time. Mungkin teman-teman bisa nebak apa buku yang menjadi bestseller sepanjang masa ya, of all time itu artinya sepanjang masa. Ya, dan itu yang akan kita bahas, yaitu Bible, yaitu Alkitab. Oke, jadi for your information, Alkitab itu adalah buku terlaris sepanjang masa ya, dengan estimasi penjualan 5 sampai 7 billion berarti miliar, benar ya, 5 sampai 7 miliar, dan merupakan buku yang paling banyak dicetak di dalam sejarah. Dan ini kita berdasarkan cetakannya ya, apalagi kalau kita sekarang di dunia digital, berarti begitu banyak mungkin yang punya aplikasi Alkitab. Saya rasa semua yang ada di sini punya aplikasi Alkitab, tapi saya nggak yakin semuanya punya Alkitab buku atau enggak di tempat ini. Oke, tapi sekali lagi kita perlu tahu Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang adalah panduan kita sebagai orang Kristen, itu adalah buku terlaris sepanjang masa. Isn't it amazing? Amen. Nah, tapi yang sering kali terlupakan adalah kita tidak menjadikan buku ini atau Alkitab sebagai pedoman hidup, dan apalagi ngerasa terpesona atau ada gregetnya dengan Alkitab, kayak kita udah merasa familiar dengan Alkitab. Apalagi mungkin yang sekolah di sekolah-sekolah Kristen itu harus ada devotion time-nya dan sebagainya. Jadi kita merasa udah yang namanya over familiarity. Kita udah tahu lah Alkitab itu, kita tahu Alkitab mungkin pernah membaca juga dari Kejadian sampai Wahyu dan sebagainya. Tapi ini yang akan kita bahas di dalam 2 part dari series ini ya, tentang Alkitab. Nah, seperti yang tadi sudah aku bahas, bahwa dia adalah dia buku terlaris sepanjang masa, dan buku terlaris sepanjang masa yang lain, mungkin boleh guess, another 2 or 3 best selling individual books. Boleh? Yang nerd sini, iya, kutu buku, ada worm book ke sini, Harry Potter. Nah, Harry Potter itu karena dia berjilid-jilid ya. Tapi kalau individual books yang mirip dengan Harry Potter, ya, Lord of the Ring. Tadi ada yang jawab ya? Iya, benar. Oke, minta kado, enggak. Lord of the Ring juga, terus ada Quran. Quran di posisi nomor 2. Nomor 1 tuh Bible, nomor 2 tuh Quran, nomor 3 nggak pernah baca, The Little Red Book, saya juga tidak baca, The Little Red Book Quotations from Chairman Mao. Ada yang pernah baca nggak? Oke. Dan apa nomor 4 dan sebagainya. Oke. Jadi nomor 7 itu The Lord of the Rings yang penjualannya 150 juta. Oke. Nah, jadi Bible sama Quran, Bible tuh 5 miliar, Quran itu 3 miliar. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita bicara tentang Bible ini sendiri, fun fact-nya adalah ditulis dalam periode waktu 1500. Kalau kita zaman sekarang nulis buku kan penulisnya satu ya. Penulisnya satu dan ditulis dalam, mungkin ada yang menghabiskan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan satu buku gitu ya, atau beberapa bulan. Tapi kalau Alkitab itu ditulis dari 40 penulis ya, 40 penulis, dan 40 penulis ini itu dari
berbagai macam profesi. Ada raja, ada imam, ada nabi. Kita tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ditulis oleh Musa. Kemudian ada juga yang memang scholar seperti Paulus, ada yang doktor. Siapa yang tulis dokter? Lukas, benar. Ada yang pemungut cukai, Matius, dan sebagainya. Jadi penulisnya ini ada kurang lebih 40 penulis dan ditulis dari 1400 BC before Christ sampai 400 before Christ. Jadi rentang waktu penulisannya itu 1500. Dan yang kerennya lagi adalah dia ditulis dengan berbagai macam genre ya. Genre ada yang history, ada yang puisi, ada yang berbentuk hukum, prophesy, nubuatan. Ada yang letter, ya kan, surat Paulus kepada jemaat-jemaat, dan berbagai genrenya itu ditulis dari 3 bahasa, Hebrew, Aramik, dan Greek. Ya, dan kita perlu tahu kalau misalnya semua kitab-kitab di dalam Alkitab ini merujuk pada satu pribadi, pada gospel itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Makanya waktu pas Yesus tampil di dalam pelayanannya, dia mengambil sebuah kitab, yaitu kitab di dalam Nabi Yesaya yang dia bacakan. Jadi every single books of the Bible is telling us about Jesus. Amin. Itu kerennya Alkitab, teman-teman. Dan kalau misalnya kita berpikir lagi tentang Alkitab ini sendiri, kita tahu kalau misalnya Alkitab tadi ditulis dengan berbagai macam profesi orang, kemudian juga waktu penulisannya, tapi kita tahu bahwa semuanya itu memiliki relevansi sampai hari ini dan sampai anak cucu kita kelak. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan kalau kita baca tadi ya, Bible jumlah hurufnya, bukan huruf, kata. Kalau huruf banyak banget ya. Jumlah katanya itu adalah, kalau King James Version itu adalah 783.000 lebih kata. Harry Potter tadi yang series ya, semuanya ada 7 buku dikumpulkan, jadi ada 1 juta kata, dan Lord of the Rings 481. Nah di sini kenapa sih aku tampilin ini, teman-teman? Karena yang perlu kita tahu, sebegitu kerennya tentang Alkitab, sebegitu familiarnya kita dengan Alkitab, seringkali kita tidak pernah membacanya dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa dari kita lebih enjoy bisa menghabiskan waktu untuk membaca buku Harry Potter sampai habis, ya? Berapa dari kita bahkan bisa menabung untuk beli buku bestseller buku lain, tapi kita sendiri nggak punya pernah buku Alkitab fisik di dalam rumah kita. Ini suatu wake up call buat kita, buat anak-anak muda, untuk mengkalibrasi lagi pikiran kita tentang Alkitab. Karena ternyata jumlah katanya nggak sebanyak jumlah kata novel dari Harry Potter or another books maybe. Dan makanya di sini, have you read the whole Bible? Aku harap dengan series ini, kalian semua, termasuk saya, kita akan terinspirasi untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan yang perlu kita tahu adalah ketika kita baca buku, gak semua buku kita pengen baca ulang. Ya, saya juga, hobi saya salah satunya adalah membaca buku. Dan dari sekian banyak buku yang aku baca, nggak semua buku itu pengen dibaca ulang. Bener nggak teman-teman? Karena kita udah tahu jalan ceritanya. Ya mungkin beberapa tahun kita pengen lagi baca buku itu ulang. Tapi saya rasa juga nggak semua orang pengen baca buku yang sama berulang-ulang. Tapi yang perlu kita tahu adalah Alkitab, kita tidak pernah bisa outgrow the Bible. Let me repeat once again. Kalau kita baca buku yang dikarang oleh manusia, kita bisa merasa, oh aku udah mengerti, aku udah tahu ceritanya, aku udah tahu teorinya. Tapi kalau Alkitab, kita nggak pernah bisa outgrow
the Bible itself. Kenapa? Hari ini Chenjel akan bagikan 3 keindahan dari Alkitab. Yang pertama adalah number 1, the only book whose author is always present with us every time we read it. Amin. Pelan-pelan, dicerna baik-baik. The only book whose author is always present with us every time we read it. Ya, kalau misalnya kita baca buku, kita pasti baca buku, tahu buku biografi, kita paling tidak tahu, oh penulisnya atau dia menceritakan tentang seseorang dan jalan hidupnya seperti ini. Atau kita membaca satu buku self motivation, kita juga ngerti, oh ini teorinya seperti ini, ya. Kita jadi ibaratnya kita baca buku Harry Potter tadi, J.K. Rowling, kita jadi tahu, oh kita bisa mengimajinasikan, oh begini toh kastilnya, begini toh suasana di Hogwarts itu seperti apa, ya kan? Kayak kita ibaratnya bisa sedikit banyak menyelami apa pikiran dari penulisnya, bener kan? Dan tapi kita tidak sedang bersama dengan si penulisnya, of course gitu kan? Karena penulisnya ya manusia biasa gitu. Sedangkan kita perlu tahu ketika kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar biasa saja membacanya, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman ini berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita pernah mungkin melihat film-film kerajaan, mau kerajaan Romawi kerajaan Cina dan sebagainya, ada kan masa-masa di mana mereka bawa gulungan kertas gitu, terus dibuka, inilah titah raja, terus yang lain pada ngapain tuh masyarakatnya? Apakah diem aja melanjutkan aktivitasnya? Enggak kan, mereka langsung jat gitu, kayak seolah-olah rajanya itu hadir karena titahnya datang. Ngerti nggak teman-teman? Itu dunia memproyeksikan seperti itu loh, sistem kerjanya seperti itu loh. Bagaimana kalau firman itu representatif daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Tapi let's be honest gitu, kalau ada firman kita seringkali ya acuh nggak acuh, terus juga tidak menghormati. Apalagi mungkin pada saat kita lagi mendengarkan firman kita juga sibuk dengan gadget kita. Itu tuh we take the words of God seperti sesuatu yang tidak berharga. Ya sama aja kita nggak menghargai pribadinya Tuhan sendiri. Sedangkan kita aja bisa lihat ya, orang-orang pada zaman dulu atau ya sekarang pun kalau misalnya lagi pembacaan perkataan dari presiden atau orang yang penting, kita disuruh untuk bersikap hormat. Amin. Jadi perkataan seorang raja adalah representatif dari raja itu sendiri. Nah, jadi di sini kita perlu tahu firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Jadi kalau kita kembali kepada poin yang tadi, salah satu keindahan dari firman Tuhan itu adalah Alkitab itu adalah ketika penulisnya yaitu Allah sendiri itu berada dengan kita saat kita membacanya, bersama-sama dengan kita, ada di sisi kita ketika kita sungguh-sungguh untuk membacanya. 40 penulis tadi teman-teman, itu diinspirasikan, Alkitab ini dihembuskan oleh Allah sendiri, firman-Nya ini adalah Dia sendiri. Dan kenapa menjadi satu sangat luar biasa, karena Yohanes 1 ayat 1 ini seterusnya akan menceritakan bagaimana Tuhan menjadi manusia. Amin. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah berpikir kayak atau pernah mendengar, kok Tuhan kamu menjadi manusia,
di tukang kayu, disalib, ditelanjangi dan sebagainya. Menurut saya, gini teman-teman, mustahil kalau manusia itu jadi Tuhan. Kita semua manusia di sini teman-teman. Ada yang bisa jadi Tuhan, ada yang bisa meyakinkan dirinya, we are blameless, nggak punya dosa, kudus, suci, nggak ada kan. Jadi mustahil kalau ada seorang manusia yang bisa jadi dewa, jadi Tuhan. Lah kita tahu kok seberapa lemahnya kita, seberapa bobroknya pikiran kita, seberapa kotornya pikiran kita. Masa sih kita mau menyembah Tuhan yang kotor, dalam tanda kutip ya. Tapi logika yang sangat baik adalah ketika Tuhan menjadi manusia, itu satu hal yang tidak mustahil karena dia Tuhan. Dan yang sangat amat dalam lagi adalah Tuhan yang menjadi manusia ini. Kenapa sih susah payah mau jadi manusia? Karena dia mau merasakan, turut merasakan. Firman-Nya berkata dia adalah imam agung yang mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita dikecewakan, dia juga merasakan. Bahkan hal yang sederhana, ketika kita lapar, nggak ada duit, emang Tuhan nggak pernah lapar. Tuhan merasakan lapar juga, Tuhan merasakan haus juga, dan sebagainya. Bukankah itu satu hal yang luar biasa gitu teman-teman? Kalau misalnya ada di dalam pelayanan kita, kalau misalnya ada salah satu teman yang mungkin datang dari keluarga yang broken home, ketika dia menjangkau atau berhubungan dengan teman-teman lain yang belum kenal Tuhan, yang juga dari latar belakang yang sama, pasti lebih bisa relate, bener nggak? Kayaknya sama dia aku nggak bisa relate. Kenapa ya? Aku sama kakak ini, sama Cece ini, Koko ini aku bisa relate ya. Oh, latar belakang keluarga kita sama, bener kan? Kita aja bisa ngerasa kayak, aku condong untuk cerita sama dia karena kita bisa relate. Nah, Tuhan itu saking mau terhubungnya dengan kita, dia mau bisa relate dengan kita dan menjadi manusia. Bukankah itu satu hal yang luar biasa teman-teman? Dan karena itu Tuhan yang menjadi manusia tadi, dia nggak cuma sekedar yang tadi saya bilang, nggak cuma sekedar mau menyelamatkan kita dari dosa, terus kita ketemu ya nanti ya, kata Tuhan Yesus, ketemu ya nanti ya di surga ya, gitu. Nggak cuma sekedar kayak gitu, tapi di dalam seluruh kehidupan kita, dia mau terkoneksi. Yang percaya katakan amin. Mau terhubung dengan kita. Karena dia mau terhubung dengan kita, maka dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. That's the first thing. Dia juga memberikan firman-Nya yang adalah dia sendiri di dalam dunia ini. Kekristenan adalah suatu hal yang indah di mana kita semua manusia-manusia yang biasa aja ini, yang tidak punya apa-apa ini, bisa baca firman. Agama yang membuat kita dipersilahkan buat baca firman, buat baca Alkitabnya. Kamu nggak perlu lulus teologi, kamu nggak perlu punya IQ sekian dulu baru kamu bisa memahami firman Tuhan. Bahkan firman ini boleh diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini supaya setiap orang bisa terjamah oleh firman Tuhan, terjamah oleh kasih-Nya Tuhan, mengetahui bahwa begitu berharganya sampai ditebus oleh Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tapi yang cenderung kita take it for granted. Ada di tempat lain di mana kitabnya tidak boleh diterjemahkan. Ada di tempat lain di mana kitabnya nggak boleh orang-orang biasa kayak kita gini baca. Terlalu tinggi. Atau pemahaman kita yang bisa menyesatkan. Enggak. Tapi di dalam kekristenan bukan cuma kita yang membacanya, tapi dia sendiri, penciptanya, creator kita, duduk sama-sama kita untuk sama-sama memahami pribadi dia lewat firman. Yang mau katakan amin. Jadi bawalah Alkitab ini dengan perspektif bahwa ini adalah surat cintanya Tuhan buat kita, supaya kita lebih mengenal dia lebih dekat. Amin. Supaya dia terhubung dengan kita, salah satunya adalah dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya, bahkan Tuhan Yesus sendiri, yang Allah sendiri, mengutip
firman di Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8, ulangan itu ditulis oleh Musa. Dan Yesus yang adalah Tuhan sendiri menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan di situ Yesus mereferensikan Ulangan 8 yang Musa tulis atas pewahyuan dari Yahweh. Amin. Dari Allah Bapa. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, ini bangsa Israel ya, dibawa ke dalam padang gurun untuk mencapai tanah Kanaan, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan, kalau nanti kita belajar mungkin di series berikutnya, ada yang logos, yaitu firman yang tertulis yang ada di dalam genggaman tangan kita, dan firman Tuhan yang namanya rema, atau firman yang diucapkan oleh Allah sendiri kepada setiap dari kita. Nah, firman rema tidak akan pernah bertentangan dengan logos. Kalau misalnya kamu mendapatkan rema di hatimu ketika baca Alkitab, karena gini, aku pernah datang ketemu dengan salah satu teman di youth di luar dari gereja ya. Dia cerita tentang masalah dalam keluarganya. Kemudian Roh Kudus mengingatkan untuk aku ngomong satu kalimat ini. Mungkin teman-teman pernah dengar. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Itu bukan karangan Cece, itu bukan karangan saya, tapi itu adalah firman. Dan waktu dia dengar kalimat itu, terus dia nangis di jamah Tuhan. Itu adalah rema yang didapat dari logos, teman-teman. Dan sepowerful itu karena memang yang kita ucapkan adalah firman yang dihembuskan oleh Allah itu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus sendiri menyampaikan hal ini, teman-teman, di sini satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah seperti halnya dengan roti, nasi, mie, jadi lapar ya, pizza, like bread, seperti we need the word of God. Kita butuh firman untuk hidup, untuk memberi kita kekuatan, untuk memberi kita pertumbuhan. Siapa di sini pernah puasa? Intinya kita semua kalau kita mau berfungsi, tubuh jasmani kita ini kita perlu makan, ya kan? Begitu juga dengan halnya dengan kerohanian kita, teman-teman. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan makanan dari roh ini apa? Ya firman Tuhan itu sendiri. Amin. Mungkin jiwa kita udah makan nih dengan konten-konten yang ada di sosial media. Dengan ilmu-ilmu self-motivation, hipnoterapi, segala macam ilmu-ilmu tentang kejiwaan. Tapi itu nggak akan pernah bisa mengalahkan apa yang esensi, yaitu di dalam roh kita. Amin. Roh kita perlu dikasih makan. Makanya bukan tadi Tuhan Yesus atau Alkitab itu bukan bilang kamu nggak butuh roti, kamu nggak butuh nasi, makan aja terus baca Alkitab gitu, nggak usah makan gitu ya, enggak gitu loh. Bukan hanya dari roti saja. Jadi kalau teman-teman memperhatikan makanan yang kamu makan masuk ke mulutmu, kenapa kamu nggak perhatikan makanan yang masuk ke dalam roh kamu? Amin. Jangan biarkan rohmu kering kerontang, badanmu jadi six pack tapi rohmu kering kerontang. Dan itu butuh effort, butuh usaha. Badan aja kalau mau dibentuk butuh usaha, ya, amin. Apalagi roh yang nggak kelihatan ini. Jadi kita perlu meyakinkan kita menutrisi diri kita. Dan selanjutnya, keindahan berikutnya dari Alkitab adalah the only book whose author is in love with the reader. Amin. Satu-satunya buku yang penulisnya, penciptanya itu jatuh cinta sama penulisnya. Dan cintanya itu bukan cinta yang
apa ya, cinta yang artificial, ngerti nggak? Kalau datang gitu ya, J.K. Rowling, ini penggemar Harry Potter, Miss, aku cinta banget sama kamu bikin aku hidup di masa-masa SMP ku yang berat itu, bukumu lah yang memberikan saya kekuatan gitu kan. Terus dia bilang, thank you ya, I'm so grateful gitu. Iya kan, pasti kan, masa dia nggak seneng, apalagi udah masuk royaltinya gitu, kalian beli bukunya kan masuk royaltinya ke dia. Tapi itu kan it not the love yang seperti yang Tuhan yang tunjukin gitu loh. The true love yang Tuhan tunjukin dengan dia memberikan dirinya, pribadinya, tubuhnya, bahkan nyawanya, dan juga memberikan firman-Nya kepada kita. Amin. Dan in love di sini kita udah tahu bahwa sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu dengan kematian Yesus di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan saking bucinnya gitu ya sama kita, in a positive way, bucinnya Tuhan sampai dia merelakan nyawanya untuk kita. Nah tapi bukan cuman sekedar ya kayak tadi aku bilang, Tuhan cuman bilang ya udah kamu udah selamat dari dosa, nggak masuk dalam neraka, kita see you ya di dalam kekalan, see you in the eternal life. Tapi dia juga memberitahukan kepada setiap dari kita perkataan ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Amin. Jadi Tuhan memberikan kita hidup dan Tuhan mau kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Dan kelimpahan ini kita tahu, kalau kita belajar, kelimpahan ini bukan bicara tentang materi. Amin. Kalau bicara tentang materi, Tuhan gak harus lahir di kandang domba. Tuhan gak harus mati dengan cara yang mengenaskan. Tuhan gak perlu ibaratnya gak perlu gini. Tuhan gak perlu mati semudah itu. Dia bisa gain fame, ya kan? Dia bisa pakai kuda, kemudian dia bisa bertahta di sebuah kerajaan. Kalau ukuran kelimpahan bicara tentang materi, amin. Kalau ukuran kelimpahan bicara tentang kesuksesan. Kalau ukuran kelimpahan bicara tentang seberapa banyak yang menyukai kamu. Mungkin kita di sini ada yang karena imannya jadi nggak disukai, jadi nggak populer. Mungkin kita pernah merasakan karena iman kita jadi orang yang outcast. Ya, itulah hidup yang mau Tuhan berikan, kelimpahan yang bukan sama dengan kelimpahan yang ada di dunia ini. Amin. Kita harus selalu ingat teladan Yesus. Kalau misalnya Yesus itu mau mengajarkan tentang teori kelimpahan atau prosperity, harusnya Tuhan Yesus nggak mati secara brutal, harusnya Tuhan Yesus punya deposito, harusnya murid-muridnya nggak usah miskin, harusnya murid-muridnya pakai baju branded, harusnya murid-muridnya punya pengikut yang banyak, jadi nggak perlu mati martir. Karena pengikutnya harusnya bisa dong membela pemimpinnya. Enggak kan. Itu yang tidak terjadi dalam kehidupan Yesus. Kelimpahan yang di sini kita selalu tahu bicara tentang bagaimana hidup kita menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Amin. Ya, tapi banyak yang kita salah tentang bicara tentang mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Artinya nggak pernah sedih dong. Artinya selalu happy dong. Artinya itu namanya hal-hal yang seperti itu adalah sebuah ilusi semata, teman-teman. Nah, makanya karena penulis dari Alkitab ini sebegitu cintanya dengan kita, dia memberikan Alkitab untuk menjadi instruksi bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Amin. Tadi kita udah tahu bahwa Tuhan selalu hadir, omnipresent, dimanapun kita berada ketika kita baca firman, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Amin. Kita harus memastikan firman Tuhan, yang tadi katanya firman-Mu adalah dasar hidupku, bener nggak? Kita aja belum pernah baca firman, cuman mau dipakai konten TikTok.
Firmannya apa? Oh iya, yang tadi kemarin dibahas minggu lalu, bagus. Itu mah namanya lu nebeng imannya orang gitu. Jadi hati-hati juga kalau nyanyi, pede sih boleh, iman sih boleh, tapi tolong koreksi gitu loh. Firmanmu ada dasar hidupku, tapi nebeng konten TikTok gitu, nebeng Christian influencer. Padahal yang dia mau kita terhubung pribadi, lepas pribadi sama Tuhan secara pribadi. Amin. Yang mau katakan amin. Nah, selanjutnya, jadi kalau tadi dia saking in love-nya sama kita, dia udah memberikan nyawanya, dia juga mau hidup kita berkelimpahan, makanya dia memberikan pedoman-pedoman dalam hidup di dalam Alkitab. Yang tadi kita nyanyikan harusnya jadi dasar hidup kita. Jadi dasar hidup kita bukan apa kata influencer, bukan apa isi tabunganmu. Di umur 30 tahun kamu udah punya berapa? Bukan itu yang jadi dasar hidupnya kita gitu loh. Dasar hidup itu ditemukan di dalam firman. Jadi maksudnya gimana menemukannya? Baca dulu firmannya. Remanya akan bekerja, memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Gimana ibaratnya waktu seri sebelumnya kan God's nudge in your heart kan. Gimana ibaratnya kita mau dengar kalau yang pesan sebelumnya aja kita nggak pernah buka. Gimana kita mau bilang, jangan bilang gini, Tuhan nggak pernah ngomong, orang Alkitabmu aja selalu tertutup, ya kan? Itulah yang kita perlu hari-hari ini belajar. Memberi makan, jangan mau cuma disuapin, makan sendiri untuk spiritual kita, untuk roh kita. Nah, balik lagi di Mazmur 119, tahu nggak teman-teman di sini Mazmur 119, ada yang pernah baca sebelumnya? Yang pernah baca katakan Mazmur 119 itu adalah kitab atau chapter, the longest chapter, kitab terpanjang di dalam Alkitab. Buka aja, Mazmur 119 itu dari 1 sampai 100 something gitu. Ya, Mazmur 119 itu Mazmurnya terpanjang dan disebut sebagai akrostik abjad. Karena kalau pakai buku kalau baca bahasa Indonesia nggak kelihatan. Tapi kalau baca di buku bahasa Inggrisnya, di Alkitab bahasa Inggris, itu dari 22 huruf abjad Ibrani. Pernah nggak waktu muda begini? Angel, A, anak, N. Ya itulah. Atau siapa gitu. Paling kan pernah kan bikin Edin, enak aja. Gitu. Ya kan, nah ini abjad Ibrani tapi dibikin paragraf gitu loh. A itunya alef, B-nya bet, itu dalet dan sebagainya. Nah itu dibikin begitu. Keren banget kan? Itu kan kayak puisi gitu ya, kayak sajak, bukan puisi sajak. Nah jadi hurufnya itu dimulai dengan abjad Ibrani. Nah, sekarang teman-teman kita akan lihat, saking Tuhan sayangnya sama kita, dia mau hidup kita berkelimpahan, makanya di Mazmur 119 ini berjudul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Alkitab. Nah, inti. Salah satunya kita baca di Mazmur 119 ayat 1 dan ada yang ke ayat 9. Ayat 1 ini blessed. Kalau tadi kan bahagianya. Sama kayak di Matius 6 ya. Tentang khotbah bahagia, khotbah di bukit gitu, ucapan berbahagia. Itu sebenarnya bukan bahagia. Beyond happy, beyond bahagia itu ada blessed. Artinya diberkatilah orang yang hidupnya, jalan hidupnya tuh blameless, who walk according to the law of the Lord. Jadi di situ 119 ketika kita baca, katanya salah satu penulisnya kemungkinan besar itu adalah Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana dia bisa menjaga hidupnya, bagaimana dia bisa merasa diberkati dalam hidupnya, bahkan tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya.
Karena dia membangun pondok Daud ketika dia masih menjadi raja, membawa pujian penyembahan ke dalam bangsa Israel. Karena dia hidup karib dengan yang lamanya ketetapan atau hukum dari Tuhan atau Taurat Tuhan. Nah, kita ini punya Alkitab lengkap, teman-teman. Pewahyuannya itu sudah masuk pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Ya, pewahyuan umum dan pewahyuan khusus, di mana kita udah lengkap sampai ke karya penebusan Yesus, dan jangan cuma sampai karya penebusan Yesus, sampai juga ke karyanya Roh Kudus. Jadi udah lengkap. Jadi juga usah nambah-nambahin. Kalau ada yang mau nambah-nambahin Alkitab, udahlah itu sesat ya teman-teman. Itu aja nggak pernah dibaca, apalagi kalau ditambahin, apalagi kalau ditulis lengkap, selengkap-lengkapnya gitu. Kalau Matius jalan sedikit, dia tulis. Pernah nonton The Chosen nggak? Ada di Netflix. Dia nggak ada di Netflix lagi dia. Di mana dia? Aplikasi. Dia aplikasi apa namanya? The Chosen juga ya namanya ya. Karena Netflix sudah season 1-nya udah nggak ada lagi. Pokoknya kayak gitu. Kalau sedikit-sedikit murid Yesus nyatet, kita juga tuh, ngapa ditulis gitu kan? Kita aja baca ulangan. Ya ilah ditulis ininya. Ini anaknya sini, ini dombanya berapa, ini berapa? Waduh. Kayak aduh. Gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Taurat Tuhan, itu membuat kita bisa punya hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan tadi, supaya hidup kita berkelimpahan. Bahkan di ayatnya 9 gini, bagaimanakah kalau di bahasa Indonesia ya, bagaimanakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih. Intinya, young person stay on the path of the purity by living according to your word. Nah, banyak orang baik di zaman dulu, di zaman kuno maupun di zaman modern, tahu banget anak muda itu menyala. Ternyata muda itu darah apa kalau katanya Bang Haji Roma Irama, tahu? Darah muda, darahnya para remaja yang selalu nggak tahu. Ada lagu yang selalu merasa gagah apa gitu deh, pokoknya gitulah, pokoknya darah muda gitulah. Itu ya saking ya nggak usah dicari. Pokoknya intinya mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, anak-anak muda ini ambisi iya, terus juga energinya lagi berluap-luap, juga lagi diserang oleh puberty, ya kan? Puberitas dan semuanya gitu loh. Baik zaman kuno maupun modern, orang-orang itu, anak-anak muda itu selalu punya tantangan dalam hal purity. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kok susah banget sih hidup kudus, ya dari zaman dulu udah susah, jadi lu gak usah pikir lu paling susah gitu loh. Zaman dulu udah susah tuh, ya kan? Zaman dulu orang masih dijajah, kita menjajah diri sendiri. Maksudnya menjajahkan diri sendiri, ya oke lah gitu. Jadi, dan perlu kita tahu gitu loh, dari zaman dulu juga orang-orang selalu berpikir bahwa hidup yang blameless tadi, hidup di jalan Tuhan tadi, itu tuh membosankan. Ya banyak kalau bilang, oh hidup itu kudus, lurus-lurus banget, itu nggak nikmat gitu. Kamu nggak jalanin hidup to the fullest gitu loh. YOLO dong, you only live once. Ngapain diatur-atur, punya peraturan gini, mau jalan aja ibaratnya nunggu Tuhan dulu, tunggu kemahnya datang. Nggak usah dong, nggak usah tanya Tuhan, nggak usah memberikan persembahan gitu ya kalau di zaman dulu gitu. Nggak usah memelihara hari Sabat gitu. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya ibaratnya gini, setiap orang dari segala zaman selalu berpikir peraturan itu untuk mengekang, peraturan itu, firman Tuhan itu boring dan sebagainya. Nah, padahal siapapun yang berjalan dalam firman Tuhan tahu bahwa ada kebahagiaan sejati dalam menjalani dan menikmati hidup kudus, tidak bercela. Itu ada kebahagiaan yang sejati. Yang percaya katakan amin. Karena itu adalah jalan yang memang, itu adalah petunjuk-petunjuk yang memang pencipta kita sediakan buat kita. Amin. Dan bahkan ini ya, survei membuktikan bahwa mereka yang menjalani hidup sesuai dengan standar Tuhan ya, cenderung
lebih bahagia, lebih menikmati hidup, dan lebih puas. Saya nggak bilang bahwa semua orang yang hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan itu nggak ada masalah. Kita juga tahu kok, bahkan ada pendeta-pendeta yang mengalami depresi, ada yang mengalami mental illness gitu. Tapi itu adalah satu case pengecualian, teman-teman. Setiap dari kita yang mengikuti Tuhan pasti ada pikul salibnya, ada bayar harganya. Tapi kita jangan sampai ditipu oleh iblis seperti si Adam dan Hawa. Oh, kalau Tuhan itu nggak mau kamu bahagia, Tuhan itu nggak mau kamu menikmati atau jadi sama seperti Tuhan, makan aja gitu. Dan akhirnya ketika jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa konsekuensinya itu yang nggak pernah diceritain sama iblis, yang nggak pernah dikasih tahu, yang membuat keterpisahan kita dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir bahwa hidup yang tidak tercemar dosa atau hidup yang menjalankan sesuai dengan keinginan kita adalah hidup yang menyenangkan, kamu perlu tahu bahwa itu adalah ilusi. Begitu banyak orang-orang terkenal dalam tanda kutip yang meninggalkan imannya, akhirnya jatuh dalam drugs, seks, and anything else, akhirnya menyesal. Akhirnya punya konsekuensi di dalam hidupnya, dalam hidup anak-anaknya, dalam pernikahannya, yang menjadikan setiap orang akhirnya tidak bahagia. Makanya ada salah satu quotes yang bagus sekali yang saya dapat ketika menyusun firman ini. The reason we are not happy is that we sin. Ya. Jadi kalau alasan kita nggak happy itu karena kita berdosa. And the main reason we sin as much as we do, dan alasan kenapa kita berdosa seperti sekarang adalah karena we do not know the Bible well enough. Ya. Atau mungkin kita cuma merasa Alkitab ya sekedar Alkitab, ya sekedar peraturan-peraturan, bagus isinya, bagus kok, ada sejarahnya, ada nasihat-nasihatnya. Kita nggak menganggap itu adalah Tuhan sendiri. Kita nggak menganggap itu adalah cara Tuhan untuk menjamah kita, cara Tuhan untuk membawa kita masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Apart from being instructed by God, human beings do not know how to achieve happiness. Makanya kalau teman-teman baca, ada di salah satu kitab kalau nggak salah Yeremia, yang bilang seperti ini, kebahagiaan manusia adalah mengenal Allah. Kita dikenal Allah itu udah pasti. Orang mati buat kita semua. Orang waktu di dalam kandungan ibu aja dia tenun kita, dia udah tahu berapa jumlah rambut dan sebagainya itu. Kita mengenal Allah ini loh yang jadi PR. Benar nggak? Kita yang mengenal Allah ini loh, mengenal isi hatinya, mengenal pribadinya, mengenal cita-cita Tuhan di dalam kita. Itu PR-nya teman-teman. Makanya read your Bible. Amin. Mungkin boleh minta keyboard ya, keyboard saja. Dan keindahan terakhirnya adalah the only book that reads the reader. Satu-satunya buku yang membaca pembacanya. Maksudnya? Kan kayak tadi saya bilang, kalau kita baca buku J.K. Rowling, tahu yang menulis Narnia? Narnia. Siapa itu namanya? C.S. Lewis. Itu juga salah satu yang awalnya ateis, tapi menjadi pengikut Kristus, bahkan jadi penginjil ya kalau nggak salah. The only book that reads the reader. Kamu baca buku, kamu jadi tahu, oh maksud dia gini, oh pemikiran dia gini. Tapi Alkitab, karena ditulis oleh Allah sendiri, karena dia adalah firman Tuhan sendiri, dia bisa baca kita. Maksudnya apa? Kita baca dulu ayatnya yang ini, 1, 2, 3. All scripture is God-breathed and is useful for rebuking, correcting, and training in righteousness. Jadi maksudnya gini teman-teman, apa sih maksudnya dikatakan bahwa
Alkitab bisa baca kita. Alkitab, the Bible itself, can speak to you, to me, to people in different ways, depending on their circumstances. Siapa di sini yang lagi tertolak? Siapa di sini yang lagi butuh pekerjaan? Siapa di sini yang lagi gabut? Bible can speak to you, ya, in every situations. Dan yang the most terrific is the Bible can change the reader if the readers allowed. Kalau kita sebagai pembaca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh dan mengizinkan firman-Nya itu, karena firman-Nya itu dihembusi oleh Allah. Kita udah punya Roh Kudus, teman-teman. Jadi jangan takut baca Alkitab gak ngerti, ya. Ngerti gak ngerti, ada Roh Kudus yang di momen yang tepat Dia akan mengingatkan kamu, Dia akan ngasih tahu kamu. Kamu gak perlu kuliah dulu jadi teologi dan sebagainya. Mau kamu bahkan ya teman-teman, mau dia masih SD, masih TK, kalau udah bisa baca Alkitab, dia bisa bicara buat kita. Jadi kalau misalnya bahkan ya teman-teman gini, saya nggak pernah berpikir bakal jadi istri pendeta. Itu bukan cita-cita saya. Saya maunya nikahnya sama sejenis Tomingse gitu, tau nggak zaman dulu. Nah itulah sejenis itu maunya. Bukan fisik loh, jangan main fisik loh, jangan bandingkan loh. Ini dapatnya Tomingse. Macele katanya, bukan Tomingse. Enggak kayak gini teman-teman. Tapi ini jujur ya, jujur. Aku tuh baca firman dari Kejadian sampai Wahyu itu, ada kakak rohani kita yang kalau khotbah marah-marah. Dia ngomong gini, angkat tangan sini siapa yang lahir udah Kristen? Ya angkat tangan lah ya, masa? Jadi itu pokoknya gitulah ngomongnya. Terus bilang gini, udah pernah baca Alkitab belum? Sampai habis. Kayak langsung nusuk gitu. Terus dia kayak ngomong tuh keras banget gitu. Dia bilang kayak, udah umur berapa gak pernah baca Alkitab sampai habis? Baca 10 pasal setiap hari. Wow, dibaca 10 pasal setiap hari. Nah, waktu baca itu ya, awalnya kayak, ya gimana ya, ada kerinduan dan keterpaksaan menjadi satu. Baca. Kayak gini teman-teman, sampai kita umur 30, 50, sampai mau 70, Alkitab itu nggak pernah, kita tidak akan pernah bisa melampaui Alkitab. Jadi bacanya kayak tadi berulang-ulang, karena tiap kali kamu baca bisa jadi memberikan rema yang berbeda. Nah, kembali ke cerita bahwa saya tidak bercita-cita menjadi istri pendeta adalah sekarang saya baru tahu, baca kemarin Kejadian sampai Wahyu itu ternyata melatih saya untuk berdiri sekarang, ngerti nggak? Melatih saya untuk menjadi gembala. Kenapa? Karena udah baca Alkitab. Ngerti nggak? Kita nggak pernah tahu. Dan tapi nggak semua orang di sini akan berdiri di mimbar. Ya mungkin tidak. Tapi firman itu akan mendukung setiap langkah hidup kita. Mau kamu nanti jadi mama, jadi nenek, jadi ama, itu setiap musim itu berbeda loh teman-teman, seasonnya. Dan Alkitab itu yang membawa kita masuk dalam musim-musim itu dan bisa menjalaninya. Amin. Jadi kita perlu sekali untuk membaca Alkitab kita dari awal sampai akhir. Karena the only books that reach the reader, artinya bisa membaca kita. Kamu lagi butuh apa? Juga jangan begini ya, buka yang gini, aku butuh jawaban Tuhan. Buka, set. Itu aku pernah ngelakuin juga. Zaman dulu, buka set. Wih, pas banget ayatnya gitu. Ngerti nggak? Jangan kayak gitu. Baca dari awal sampai akhir. Amin. Pastikan pernah baca setidaknya 1 kali dalam hidupmu. 1 kali dalam hidupmu baca Kejadian sampai Wahyu. Sekolah berapa tahun? Baca buku, baca nggak? Baca. Apalagi yang suka baca novel. Saya suka baca. Memalukan kalau nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu.
jahat gitu sama Tuhan. Udah dikasih kagak dibaca lagi. Terus belilah Alkitab. Belilah Alkitab buku. Jangan pakai aplikasi doang. Aplikasi itu instan gitu loh. Belum lagi banyak ininya apa tuh, centing-centung gitu. Notif-notifnya. Bacalah teman-teman. Kalau mau sekolah aja beli nggak buku? Beli. Masa Alkitab kagak dibeli? Ngerti nggak ya? Oke. Nah sekarang gini. Oke, kesaksian dari Cece nih ya tentang baca Alkitab ini adalah tadi the only books, ya itulah ya. Ya ini, jadi gini, aku karena suka baca, jadi aku tuh punya highlight di story tentang simply reading gitu, karena terinspirasi dari sebuah khotbah yang bilang gini, simply by spending time with Jesus kan. Si Petrus yang manusia yang cuma penjala ikan yang biasa aja di kehidupan sosial zaman dulu, tapi bisa jadi sangat powerful karena simply spending time with Jesus. Nah, jadi kalau baca Alkitab itu ternyata simple aja, simple baca itu simple, simply reading, baca aja, ngerti nggak ngerti. Nah, jadi satu ketika, nah karena aku juga suka baca, kan udah baca nih Kejadian sampai Wahyu. Nah, berkali-kali gitu kan. Nah, terus karena aku suka baca, aku juga baca buku-buku lain. Nah, salah satu buku yang aku baca yang aku pinjam, ini minjam nih ya, namanya Ikigai. Tahu nggak Ikigai? Nah, Ikigai ini salah satu buku best selling juga. Selain kalau kamu lihat kalau beli buku ya pasti ada Times best selling. Times itu majalah ya, Times, terus best selling books gitu. Nah, salah satu bukunya tuh kayaknya Ikigai, terus Psychology of Money. Nah, pokoknya itu deretan-deretan. Jadi salah satu genre yang aku suka itu adalah kayak yang berbau dengan self motivation gitu deh. Nah, akhirnya aku baca nih tentang Ikigai ini. Nah, aku itu juga suka yang namanya rangkum. Zaman dulu banget, men-summary gitu. Jadi habis baca, aku biasanya akan menulis. Nah, jadi ada satu momen nih di mana aku baca Ikigai. Ikigai ini adalah prinsip hidup umur panjang dari Jepang. Prinsip hidup umur panjang dari Jepang. Nah, jadi singkatnya nih aku baca dan kayak Roh Kudus itu ngegerakin aku setiap kali aku merangkum. Nih, setiap aku ngerangkum, tiba-tiba aku kayak ngelihat harus ada reflectionnya gitu loh. Reflection ini apa sih yang kata firman Tuhan? Karena teori Ikigai ini bukan dari Alkitab, bukan dari firman Tuhan ya. Base-nya bukan Alkitab. Jadi ada reflection dan seterusnya. Nah, salah satu teori dari Ikigai ini, jangan kayak gini lah ya, ngelihatnya gimana ya. Salah satunya aja ya. Oke. Susah saya melihatnya. Oke, dicoba. Dicoba itu adalah gini, kamu bisa umur panjang kalau kamu punya tujuan dalam hidupmu. Nah, jadi kamu harus menemukan tujuan itu. Jadi tujuan hidup itu bukan terima kasih. Tujuan itu bukan diciptakan tapi ditemukan. Nah, berbahagia dengan berbahagia dengan menyibukkan diri. Ada makna hidup. Jadi orang Jepang itu kan sampai tua sibuk kan, mengerjain apa gitu, nggak pernah pensiun intinya. Nah, jadi menyibukkan diri, selalu ada rutinitas karena dia punya makna dalam hidupnya. Makna hidupnya tuh nggak muluk-muluk. Makna hidupnya orang Jepang gitulah. Terus adalah ketemu reflectionnya. Terus bang gini, beruntung banget kita sebagai orang Kristen ya. Kita tuh udah punya tujuan hidup. Kita hidup itu buat siapa? Buat Tuhan. Udah gitu, udah kan. Nah, terus kecilin lagi aja. Terus udah nih, terus aku baca chapter berikutnya. Kalau nggak salah sebelah sana tuh chapter 3. Nah, terus kayak, karena aku tuh gini ya, bukan bermaksud kayak, ini tuh bukan style aku gitu loh. Style aku tuh cuman merangkum aja, bukan sambil mencari reflectionnya. Tapi karena baca buku ini, terus aku kayak, ini Tuhan ngomong apa ya gitu. Jadi kayak, seperti itu. Karena hati-hati ya teman-teman, apa yang kita baca kan bisa mempengaruhi cara berpikir kita, akhirnya mempengaruhi cara kita bertindak dan seterusnya. Nah, jadi aku juga bukan orang yang anti dengan teori-teori psikologi atau teori-teori motivasi dari dunia gitu, tapi aku selalu menemukan benang merahnya di dalam firman Tuhan. Sampai satu ketika ada satu yang sangat luar biasa tentang tadi
kita menemukan makna hidup, ada 2 terapi. Nah, terapi yang atas ini cognitive behavior theory. Ini apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan mempengaruhi hasil hidup kita. Nah, itu teori cognitive behavior theory. Nah, di buku ini Ikigai ini membahas lebih dalam tentang terapi Morita. Morita ini orang Jepang. Intinya dia selalu bilang bahwa menerima emosi, perasaan akan berubah sebagai akibat dari tindakan. Jadi berbuat dulu, bertindak yang benar sampai akhirnya kita bisa menemukan tujuan hidup. Nah, ini teman-teman, aku nggak nyari reflectionnya. Jadi suatu ketika di hari Minggu aku datang ke gereja dan di tengah lift tiba-tiba aku mendengar HMM Ministry. Salah satunya tentang bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Ketika Petrus merasa bersalah karena sudah menyangkal Yesus 3 kali, Yesus datang pada dia, makan, ibaratnya nggak menjauhi Petrus, tapi menerima Petrus, ya kan? Tetap makan, tetap ngobrol sama Petrus, dan apa yang Yesus lakukan? Bertanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan memberikan tujuan hidup Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Itu persis banget dengan Morita. Kayak di momen itu Roh Kudus kayak ngingetin aku, semua teori-teori yang kamu akan temukan dari dunia ini, kalau kamu lihat itu semuanya udah ada di dalam Alkitab. Jadi ketika kita baca firman atau bahkan mungkin baca buku yang lain, kita perlu menyelaraskan lagi dengan firman. Dan itu bukan dengan kekuatan kita, teman-teman. Dan itu juga Angel juga nggak berusaha nyari-nyari gitu, tapi kayak terpop up sendiri karena Roh Kudus yang membuat terpop up. Roh Kudus yang tiba-tiba ketika dengar HMM Ministry langsung klik gitu, ada kayak lampu yang menyala ting. Oh iya ya, Morita bilang gitu, di Alkitab juga bilang kayak gitu kok. Kalau kita semua lagi depresi, jangan lama-lama dengan berada di depresi. Kita harus bertindak, karena tindakan itu mempengaruhi perasaan. Itu kata ilmu Morita, dan diberikan tujuan hidup. Itu yang Yesus lakukan. Gak lama-lama, udah Petrus gak apa-apa, kamu sudah menyangkal aku. Aku tahu kok kamu kayak gini-gini. Aku tahu kamu pasti ketakutan. Tapi yang dituliskan di dalam Alkitab, mungkin ada itu ya. Tapi yang Yesus mau tertulis di dalam Alkitab adalah ketika dia bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya gini, despite of kesalahan kamu, kegagalan kamu, aku masih punya panggilan dalam hidupmu. Gak usah lama-lama bersedih-sedih gitu. Ngerti gak teman-teman? Itu ada di dalam Alkitab. Jadi sebelum kamu baca buku-buku apapun, pastikan baca bukumu tuh habis dulu Alkitabmu itu. Amin. Kembali kita ke slide-nya teman-teman. Jadi kita perlu ada satu tambahan lagi di dalam slide ini. Nah, next slide-nya adalah di Mazmur 119 tadi ayat 14 sampai 16. Hari ini coba teman-teman tanamkan. Di ayat ke-14 gini, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. Jadikan Alkitab ini kekayaan yang besar. Jadikan Alkitab ini your treasure. Bukan cuma sekedar buat jadi ganjalan pintu, bukan cuma buat ngusir setan. Lu baca itu kagak ngaruh. Ini mantra. Alkitab itu bukan mantra. Alkitab itu Tuhan sendiri. Dia mau terhubung dengan kita setiap waktu. Jadi setiap kali kita baca, kita dapat pengertian, kita bersukacita. Wah, aku ketemu pewahyuan baru. Who knows, nanti suatu saat kalian yang berdiri di mimbar untuk membagikan firman Tuhan. Saya juga gak tahu akhirnya pernah bagikan firman seperti ini. Waktu ketika kadang-kadang menyiapkan firman ya, atau ketika dengar khotbah orang lain, tiba-tiba gini, ih keren ya, kok sama ya yang aku dapat dengan pendeta itu. Iya, apalagi kan, ih sama ya sama yang Pastor Philip Pantova dapetin. Gak usah sok keren, emang Tuhannya sama.
Jadi kalau lu dapet, kaget loh kalian kalau tiba-tiba gini dapet, ih kok bisa ya sama mungkin dengan Pak Erwin dapetnya. Ya iyalah, kita semua dimampukan untuk bisa mengerti firman. Tapi mau nggak kita baca firman? Jangan mau keren-kerennya doang, bisa bikin quotes. Ih keren banget quotesnya, iya. Ih keren banget sermonnya. Bukan masalah itu juga. Masalah selanjutnya adalah meditate di dalam pikiran kita. Yang kedua, delight. Delight itu bicara di hati kita. Kita simpan ketetapan Tuhan. Sehingga bukan soal kita pandai berkhotbah, tapi kita bisa melakukan action, habits. Kita will not neglect, artinya kita nggak mengacuhkan firman. Firman Tuhan jelas suruh mengampunin, masih dablek nggak ngampunin. Firman Tuhan jelas jangan mengambil pasangan yang tidak seimbang, gelap dan terang tidak bersatu, masih dilanjutin. Kita belajar sama-sama. The beauty of our Bible. The only book whose author is always present with you every time you read it. Angel berharap setiap kali kalian baca Alkitab, kalian tahu bahwa kamu sedang baca dengan Roh Kudus. Kamu sedang baca dengan Tuhan sendiri. Kamu lagi berhadap-hadapan. Kamu kayak lagi dengerin Tuhan ngomong face to face. Second things, the only book whose author is in love with you, is in love with us. Beneran cinta, makanya dia kasih tahu bagaimana kita untuk hidup. Yang ketiga, the only book that reads the reader. Dia tahu saat kita lemah, saat kita kuat, saat kita jatuh, saat kita bangun. Alkitab akan bisa menjawab apapun yang kita pertanyakan dalam hidup ini, kalau kita izinkan. Mari teman-teman, kita semua boleh teduhkan hati kita. Kita angkat pujian ini dari awal ya teman-teman ya. Dengan satu sikap pemahaman yang baru, kami mau belajar Tuhan Yesus.